Iya, sebentar. Siapa sih malam-malam begini ketuk pintu berisik? Loh, kamu, Kak Tasya? Kurang ajar kamu ya. Kamu berdiri di kamar suamiku cuma pakai jubah mandi hotel begini. Di mana Aris? Tasya, astaga sayang, kamu kok bisa ada di sini? Ini nggak seperti yang kamu lihat sayang. Aku bisa jelasin semuanya. Mas Haris, kenapa harus panik gitu sih? Nggak usah pakai bohong lagi. Biarin aja istri kamu lihat kenyataannya sekarang. Kamu jahat. Nah, kalau begini kan makin gagah suamiku. Jangan sampai ada yang lecek ya selama penerbangan nanti. Makasih ya sayang, kamu selalu tahu caranya bikin aku semangat kerja tiap pagi. Ini bekalnya jangan lupa dimakan ya. Isinya lauk kesukaan kamu semua. Udah aku siapin dari subuh tadi. Pasti aku habisin sayang, masakan istri tercinta mana boleh tersisa. Selamat pagi Kapten Haris, Bu Tasya. Pagi-pagi udah kelihatan mesra dan serasi pasangan idola komplek ini. Pak Bambang bisa aja. Ini mau berangkat tugas dulu, Pak. Biasa, rute keluar kota buat beberapa hari ke depan. Mari saya bantu masukkan ke bagasi mobil, Kapten. Biar Bu Tasya nggak perlu repot-repot angkat koper berat gini. Terima kasih banyak ya Pak Bambang. Udah repot-repot bantu suami saya. Sip, semuanya udah siap. Oh iya Pak Bambang, tolong titip jagain rumah dan istri saya ya selama saya terbang. Siap Kapten, keamanan Bu Tasya dan rumah ini pasti saya pantau terus 24 jam. Kamu jangan lupa kabarin aku ya kalau udah mendarat. Akhir-akhir ini jadwal terbang kamu padat banget. Aku sering kesepian di rumah. Iya sayang, pasti aku kabarin begitu landas. Maaf ya, belakangan ini bandara lagi sibuk-sibuknya karena banyak rute baru. Iya, aku paham kok. Nanti sore aku mau keluar sebentar ya. Mau ketemu Clara di kafe. Soalnya dia habis dapat pencapaian baru di tempat kerjanya. Oh, mau ketemu Clara? Baguslah, biar kamu ada temen ngobrol dan gak bosan di rumah sendirian. Ya udah, aku berangkat sekarang ya sayang. Permisi kak, ini kue tar dengan lilinnya yang udah dipesan. Silakan dinikmati ya kak. Makasih banyak ya, Mbak. Makasih ya mbak. Makasih banyak ya, Tasya. Kamu udah luangin waktu sore-sore begini cuma buat rayakan jabatan baruku di kantor. Ya ampun Clara, pencapaian kamu itu berharga banget buat aku. Tapi jujur, aku juga butuh teman ngobrol sore ini. Rumah lagi kerasa sepi banget. Sepi? Aris kan ada. Bukannya jadwal terbang dia biasanya teratur ya? Nah, itu dia masalahnya. Belakangan ini dia sering banget ambil jadwal terbang mendadak keluar kota dengan rute yang gak biasa. Coba kamu lihat ini. Maaf banget, makan malam kita malam ini dibatalkan sebiaya. Ada tugas negara mendadak keluar kota. Kok mendadak banget? Iya Clara, gak cuma sekali dua kali dia begini. Setiap kali aku tanya, alasannya selalu aja demi kebaikan karirnya. Tasya, aku bukannya mau nakutin kamu ya, tapi sebagai sahabat yang kenal Aris dari dulu, aku merasa pola perjalanannya ini agak nggak beres. Instingku bilang ada yang aneh deh. Maksud kamu apa Clara? Kamu jangan bikin aku makin kepikiran dong. Begini aja, malam ini kalau dia pulang, kamu coba perhatiin gerak-geriknya secara detail. Cari tahu apa yang sebenarnya dia sembunyiin di kamar tidur kalian. Iya, kamu bener. Malam ini aku bakal tunggu dia pulang sampai tengah malam. Baru pulang jam segini sayang. Kamu capek banget ya sampai langsung masuk kamar mandi begitu? Ya sayang, maaf banget ya. Penerbangan terakhir tadi delay parah di bandara transit. Aku gerah banget mau mandi air hangat sebentar biar segar. Loh, kok
kok bau bajumu aneh sih? Ini bukan wangi parfum yang biasa aku beli buat kamu, Aris. Ah, masa sih? Paling itu bau pewangi ruangan di kokpit pesawat, atau mungkin ketempelan parfum dari penumpang waktu aku nyapa mereka di pintu depan. Mustahil, ini jelas-jelas aroma parfum wanita yang masih baru. Kamu gak lagi bohongin aku kan? Kamu ini ngomong apa sih sayang? Jangan mulai nuduh yang aneh-aneh deh. Aku ini pulang kerja nyari nafkah buat kamu, bukan buat dituduh. Haris, ada pesan masuk di HP kamu. Layarnya Nais, tapi pengirimnya nggak ada namanya, cuma muncul emoti cium aja. Sini HP-ku, kamu lancang banget ya sekarang, berani memeriksa barang pribadi milik aku. Kenapa kamu jadi sedefensif itu kalau emang nggak ada yang disembunyiin? Wajah kamu panik banget, Haris. Ada apa sama kamu belakangan ini? Nggak ada apa-apa, udah aku capek mau tidur di kamar sebelah aja. Kalau kamu cuma mau ribut malam-malam begini. Besok siang aku akan datang ke rumah Clara. Aku nggak bisa tinggal diam. Bener-bener keterlaluan dia, Clara. Semalam dia sampai rebut HP-nya terus banting pintu kamar di depan muka aku. Kamu yang sabar dulu ya, Tasya. Makanya siang ini aku sengaja panggil Maya ke rumahku. Dia kan agen travel yang sering ngurus tiket kru maskapai dan tahu banyak informasi tersembunyi. Nah, aku udah masuk ke sistem internal data penerbangan publik nih, Tasya. Coba kamu ingat lagi rute terbang Aris minggu lalu yang katanya ada tugas dadakan itu. Hari Rabu minggu lalu, dia bilangnya ada penerbangan transit ke Denpasar, terus menginap di hotel sekitaran bandara sana karena jadwalnya padat. Pas banget dugaan kita. Lihat ini, di manifest rute yang sama. Nama Kapten Aris satu tim penerbangan dengan seorang pramugari, namanya Nova. Sekarang coba kita cek media sosialnya ya. Ini dia akunnya, namanya Nova. Coba lihat uploadan foto terbarunya 3 hari yang lalu. Dia pakai foto makan malam romantis di sebuah restoran mewah pinggir pantai Denpasar. Tunggu, latar belakang foto itu mirip banget sama foto pemandangan yang dikirim Aris ke aku lewat chat. Nggak cuma itu, Tasya. Coba kamu perhatiin baik-baik foto Nova yang pengen tas mewah di dalam kamar hotel ini. Bentuk, warna, dan merek tasnya familiar nggak? Ya Tuhan, itu tas mewah yang persis dengan struk pembelian yang nggak sengaja aku temuin di saku Mas Aris waktu itu. Kurang ajar, Aris. Fix insting kita berdua dari kemarin nggak salah. Suamimu itu emang udah berkhianat di belakang kamu dengan pramugari muda ini. Teman-teman, ini ada info penting lagi di sistem. Sore ini pesawat mereka dijadwalkan mendarat kembali di Bandara Internasional jam 5 sore. Dan semua kru akan langsung menginap di hotel transit dekat bandara. Cukup, udah kebohongan ini, Clara. Sore ini juga kita harus siap-siap pergi ke Bandara Internasional buat jebak mereka langsung. Clara, aku mendadak takut, jantungku berdebar banget. Kamu harus kuat, Tasya. Kita udah sampai sejauh ini. Jangan mundur lagi. Lihat itu. Papan informasi jadwal terbang di atas nunjukin kalau pesawat dari Denpasar baru aja mendarat 10 menit yang lalu. Iya, nomor penerbangannya sama persis sama yang ada di dokumen manifest. Berarti Aris sudah di dalam bandara sekarang. Ayo, coba kita pastiin sekali lagi ke petugas di sana. Kemana seluruh kru penerbangan itu dibawa menginap sore ini? Kita harus tahu nama hotelnya. Selamat sore Ibu, ada yang bisa saya bantu terkait jadwal penerbangan atau fasilitas bandara hari ini? Sore Mas, saya mau tanya. Untuk kru pesawat dengan nomor penerbangan GA402 yang baru aja mendarat dari Denpasar, biasanya mereka langsung dibawa ke hotel transit mana ya untuk istirahat? Oh, untuk kru penerbangan GA402 dengan Kapten Aris ya. Berdasarkan jadwal maskapai sore ini, seluruh kru pesawat tersebut difasilitasi untuk menginap di Hotel Grand Transit yang lokasinya tepat di seberang bandara ini, Bu. Ya Tuhan, jadi benar dia mendarat sore ini dan langsung ke sana bersama perempuan itu. Tasya, kamu tenang dulu. Mas, terima kasih banyak ya atas informasinya. Sama-sama Ibu, semoga nggak ada kendala ya. Tasya, dengerin aku. Kita nggak boleh lemah sekarang. Hotelnya cuma di seberang jalan ini, deket banget. Kita susul mereka sekarang juga ke sana ya. Oh bener Clara, anterin aku ke koridor hotel transit itu malam ini ya. Aku mau lihat dengan mata kepalaku sendiri.
Clara, badanku gemetar semua. Aku nggak tahu apakah aku siap melihat kenyataan pahit di balik pintu ini. Tasya, kita udah berdiri di depan kamar 402 atas nama suamimu sendiri. Jangan pakai kartunya dulu. Ketuk aja pintunya keras-keras biar mereka nggak sempat sembunyi. Ayo ketuk. Aris, buka pintunya. Nih aku, Tasya. Iya, sebentar. Siapa sih malam-malam begini ketuk pintu berisik? Loh, kamu, Kak Tasya? Kurang ajar kamu ya. Kau berdiri di kamar suamiku cuma pakai jubah mandi hotel begini. Gimana, Aris? Tasya, astaga sayang, kamu kok bisa ada di sini? Ini nggak seperti yang kamu lihat sayang. Aku bisa jelasin semuanya. Mas Haris, kenapa harus panik gitu sih? Nggak usah pakai bohong lagi. Biarin aja istri kamu lihat kenyataannya sekarang. Kamu jahat, Aris. Kau bilang tugas negara, tapi ternyata kamu tidur dengan pramugari ini di hotel transit. Hati aku hancur, Aris. Keluar kalian semua ke lorong. Jangan berani-berani menyelesaikan maksud kalian di dalam kamar tersembunyi ini. Kita selesaikan di depan koridor hotel sekarang. Tasya, tolong ampuni aku sayang. Aku hilaf, aku bersumpah. Ini cuma kehilafan sesaat. Tolong jangan besarkan masalah ini. Reputasiku bisa hancur kalau manajemen tahu. Lepas, Aris. Jangan sentuh aku dengan tangan kotor kamu itu. Kamu lebih memikirkan nama baik dan reputasi kamu daripada perasaan aku yang udah kamu injak-injak begini. Kak Tasya, nggak usah berlebihan gitu deh. Lagi pula Mas Haris kan itu udah bosen di rumah. Dia itu lebih nyaman dan mencintai aku sekarang. Sudah diri aja kalau udah nggak bisa bikin suami betah. Jangan mulut kamu ya, perempuan murahan. Kamu udah merusak rumah tangga orang, sekarang malah berani menantang istri sahnya. Aku tampar muka kamu di sini, ha? Mohon tenang ibu-ibu, bapak. Tolong jangan membuat keributan di area koridor ini. Tamu kamar lain bisa terganggu. Mari kita bicarakan baik-baik di ruangan atau di kantor saya. Pak manajer, tolong jangan laporkan ini ke pihak maskapai. Saya mohon. Tasya, lihat aku. Demi karirku yang udah aku bangun belasan tahun. Tolong maafin aku malam ini aja. Kau benar-benar egois, Aris. Karir kamu, seragam kamu, itu aja yang ada di otak kamu sekarang. Rasa sakit hati aku sama sekali nggak ada artinya buat kamu, Aris. Udah Tasya, nggak ada gunanya ngomong sama laki-laki pengecut dan perempuan nggak tahu malu. Ayo kita pulang sekarang. Besok pagi kita harus urus semua barang-barang dari rumah kamu. Benar, Clara. Besok pagi aku sendiri yang akan tendang semua barang milikmu keluar dari rumah itu tanpa tersisa satupun. Masukin semuanya, Clara. Jangan sampai ada satupun barang milik laki-laki penipu itu yang tersisa di dalam rumah ini. Tenang Tasya, aku pastiin semua baju, sepatu, sama buku-buku tugas pilotnya masuk ke sini. Kamu jangan sambil emosi begitu, nanti ke tangan kamu bisa luka. Biar aja retak. Pernikahan kami yang murni aja udah dihancurin sama dia. Buat apa foto ini disimpan rapi lagi? Aku benci ingat wajah palsunya. Udah Tasya, nggak apa-apa. Lepasin aja semua rasa sakitmu sekarang. Kamu berhak marah setelah apa yang dilakukan di hotel semalam. Permisi Bu Tasya, ini kardus-kardus yang udah rapi dan diisolasi. Apakah bisa langsung kami angkut sekarang ke dalam truk di depan? Iya, Pak. Tolong angkut semua kardus besar ini ya. Termasuk bingkai foto yang retak di lantai itu. Kirimkan semuanya langsung ke alamat rumah orang tua Aris ya, yang udah saya tulis di kertas depan. Baik Bu, kami kerjakan sekarang juga sampai bersih, nggak ada yang tertinggal. Bagus Tasya, langkah pertama mengusir dia dari hidupmu udah selesai. Sekarang kita harus langsung fokus ke langkah hukum selanjutnya. Kau bener, Clara. Setelah rumah ini bersih dari barang-barangnya, siang ini juga temani aku ke kantor pengacara pilihanmu untuk mengurus gugatan cerai resmi ya. Baik Bu Tasya, semua berkas gugatan cerai dan bukti cetak foto perselingkuhan yang dibawa oleh Ibu Clara ini udah saya periksa dengan seksama. Secara hukum posisi kita sangat kuat.
Terima kasih Pak Henry. Saya cuma mau proses penceraian ini berjalan secepat mungkin. Saya udah gak sudi lagi terikat hubungan apapun dengan laki-laki itu. Pak Hendri tolong pastiin juga soal ngasuh anak dan perbagian harta bersama mereka. Ya, jangan sampai Haris punya celah untuk mengambil keuntungan apapun dari Tasya setelah apa yang dia perbuat. Ibu Clara, tenang aja. Semua poin tuntutan itu udah saya masukkan secara mendetail ke dalam berkas gugatan ini. Nah, Ibu Tasya, silahkan tanda tangan di sebelah sini, tepat di atas materai. Biar saya tanda tangani sekarang. Ini adalah akhir dari penderitaan saya sebagai istri pilot yang dikhianati. Kamu hebat Tasya, kamu wanita kuat. Aku bangga kamu bisa ambil keputusan sebesar ini. Udah selesai semuanya Pak Henry. Langkah hukum dari sisi saya udah bulat dan gak akan pernah berubah lagi. Sempurna. Sore ini juga tim saya akan langsung mendaftarkan gugatan cerai ini secara resmi ke pengadilan agama. Keputusan yang tepat. Sambil menunggu pengadilan sidang, besok pagi kita harus ke kantor manajemen maskapai penerbangan untuk melaporkan kelakuan bejat Haris ke kepala divisinya. Bener Clara, besok pagi Aris harus menerima semua konsekuensi atas kehancuran yang udah dia tabur sendiri. Kalian berdua tahu kenapa dipanggil ke ruangan manajemen pagi ini? Laporan keributan di hotel transit dari istri sah kamu, Kapten Haris, udah maksud ke meja saya, lengkap dengan semua bukti digital. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Kapten Hendra. Saya tahu saya salah, tapi tolong pertimbangkan belasan tahun pengabdian saya di maskapai ini. Jangan pecat saya, Kapten. Pelanggaran kode etik kalian ini udah keterlaluan dan mencoreng nama baik perusahaan kita di mata publik. Kapten Haris, Nova, gosip ini bakal udah menyebar luas di antara rekan kerja kru pesawat lain sejak kemarin. Ibu Rina, tolong beri saya kesempatan sekali lagi, Bu. Saya cuma mengikuti kata Mas Haris. Saya nggak tahu kalau dampaknya bisa semengerikan ini bagi karir pramugari saya. Nggak ada kesempatan lagi, Nova. Berdasarkan keputusan rapat direksi dan HRD pagi ini, pihak maskapai resmi menjatuhkan SK disiplin berupa pemecatan tidak hormat untuk kalian berdua. Surat pemecatan kalian udah sah per hari ini. Seluruh hak terbang kalian dicabut dan silahkan kembalikan semua atribut maskapai ke bagian logistik sekarang juga. Habis sudah semuanya. Karir impian yang aku bangun dari nol hancur karena kebodohanku sendiri. Ini semua gara-gara kamu, Haris. Kamu bilang semuanya bakal aman dan istri kamu nggak bakal tahu. Sekarang malah kita berdua yang kehilangan pekerjaan. Udah nggak ada gunanya berdebat di sini, Nova. Mari kita pergi. Beberapa bulan lagi aku juga harus menghadapi sidang putusan cerai dari Tasya di pengadilan agama. Menimbang bahwa seluruh bukti perselingkuhan yang diajukan pihak penggugat telah sah dan gak dapat dibantah, maka majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai dari Ibu Tasya sepenuhnya. Ya Tuhan, benar-benar berakhir semuanya hari ini. Dengan ini pernikahan antara saudara Aris dan saudari Tasya resmi dinyatakan putus karena perceraian sedang dinyatakan ditutup. Selamat hidup Bu Tasya. Mulai hari ini secara hukum ibu udah resmi bercerai dan terbebas sepenuhnya dari mantan suami ibu. Hak asuh dan pembagian harta juga aman di tangan kita. Terima kasih banyak Pak Henry. Akhirnya beban berat yang mengikat leherku berbulan-bulan ini lepas juga. Tasya, tolong tunggu sebentar. Aku tahu aku nggak punya hak lagi, tapi bisakah kita bicara sebentar aja di luar ruangan ini? Aku nyesel, Tasya. Enggak, udah nggak ada lagi yang perlu kita bicarakan, Haris. Status kamu sekarang cuma masa laluku yang sangat kelam, nggak lebih dari itu. Tapi Tasya, hidupku hancur setelah dipecat dari maskapai. Sekarang aku terpaksa tinggal di kontrakan kecil. Tolong kasihanilah aku sedikit aja, Tasya. Kehancuran hidupmu itu adalah hasil dari apa yang kamu tanam. Jadi jangan minta kasihan. Minggu depan aku udah siap pindah ke halaman rumah baruku untuk memulai lembaran yang baru bersama Clara.
Kamu dengar nggak sih Haris? Uang tabungan kita udah makin tipis, tapi kamu malah cuma diam melamun di depan kipas angin. Aku harus gimana lagi, Nova? Aku udah coba lamar ke berbagai maskapai, tapi semuanya menolak karena riwayat pemecatan kita kemarin. Ini semua salah kamu, Haris. Kalau aja waktu itu aku nggak ceroboh dan nggak ketahuan oleh Tasya, karir pramugariku nggak akan ikut hancur berantakan seperti ini. Udah terlambat buat nyesal, Nova. Aku udah kehilangan pekerjaan impianku, rumah elitku, dan yang paling menyakitkan, aku udah kehilangan Tasya, wanita yang tulus mencintaiku tanpa celah. Rasanya tenang ya Clara, berdiri di halaman rumah baru ini membuat aku sadar kalau hidupku jauh lebih berharga sekarang. Iya Tasya, kamu udah melewati badai yang begitu besar dengan sangat hebat. Mulai hari ini rumah baru ini jadi bukti kalau kamu bisa mandiri dan bahagia tanpa bayang-bayang masa lalu kamu yang kelam. Terima kasih banyak ya Clara. Kalau bukan karena dukungan kamu dari awal, aku nggak tahu apakah aku bisa sekuat ini untuk berdiri tegak lagi. Mari kita buka lembaran baru yang lebih indah, Clara. Masa depan yang cerah udah nunggu kita di depan sana. Setuju,